Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, setiap orang pasti menginginkan cinta dan kasih sayang, terutama cinta dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, cinta Allah tidaklah datang begitu saja. Allah mencintai hambanya yang beriman dan taat, yang menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan kebaikan. Cinta Allah terhadap hambanya tercermin dalam berbagai tanda di dunia ini. Berikut adalah 11 ciri orang yang dicintai Allah yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur adalah sikap hati yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih atas hal-hal baik yang kita terima, tetapi juga tentang menerima segala situasi dalam hidup dengan lapang dada. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat sisi baik dari setiap situasi. Mereka tidak terjebak dalam keluhan atau kekecewaan, tetapi memilih untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan kepadanya. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, mereka tetap bersyukur atas nikmat kehidupan yang masih mereka miliki. Bersyukur membawa banyak manfaat positif. Sikap ini membuat hati menjadi tenang dan pikiran menjadi lebih positif. Orang yang bersyukur cenderung lebih bahagia dan mampu mengatasi stres. Mereka juga lebih mampu melihat berbagai peluang dan potensi positif dalam setiap situasi. Selain itu, bersyukur juga merupakan bentuk pengakuan bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Dengan bersyukur, kita mengakui bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan rahmat-Nya. Hal ini juga memperkuat hubungan kita dengan Allah, karena kita menyadari bahwa Dialah yang memberi kita segalanya. Dengan demikian, bersyukur adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih cintanya. Ketika kita mampu bersyukur dalam segala keadaan, Allah akan senantiasa meridhai kita dan memberi kita keberkahan dalam hidup ini. Yang kedua, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah salah satu ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan bukan hanya terbatas pada fisik, tetapi juga pada jiwa dan lingkungan sekitar. Orang yang dicintai Allah selalu menjaga kebersihan diri, termasuk menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan tempat tinggalnya. Kebersihan fisik adalah wujud dari kebersihan jiwa. Dengan menjaga kebersihan fisik, seseorang juga menjaga kesehatan jiwa dan pikirannya. Kebersihan juga mencakup lingkungan sekitar, karena lingkungan yang bersih akan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan kita. Yang ketiga, mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah ciri yang sangat dihargai oleh Allah. Orang yang dicintai Allah senantiasa membantu sesama dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan penderitaan orang lain. Mengasihi sesama tidak hanya berarti memberi materi atau bantuan fisik, tetapi juga memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional. Dengan mengasihi sesama, kita tidak hanya mendapatkan cinta Allah, tetapi juga menciptakan kedamaian dan kebahagiaan di sekitar kita. Yang keempat, menjaga amanah. Menjaga amanah adalah salah satu ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah dapat berupa kepercayaan, tanggung jawab, atau amanah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang dapat dipercaya. Mereka menjaga amanah dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menjaga amanah mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari amanah dalam pekerjaan, amanah dalam perkataan, hingga amanah dalam amal perbuatan. Orang yang menjaga amanah akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang kelima adalah tawadhu. Tawadhu, atau rendah hati, adalah ciri penting dari orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadhu bukan berarti merasa rendah atau rendah diri, tetapi lebih pada sikap hati yang tidak sombong atau angkuh. Orang yang tawadhu tidak merasa lebih dari orang lain, meskipun memiliki kelebihan atau keunggulan tertentu. Tawadhu juga berarti menerima kenyataan dan keadaan dengan lapang dada. Orang yang tawadhu tidak mudah tersinggung atau merasa terhina oleh perkataan atau perlakuan orang lain. Mereka selalu mengedepankan sikap rendah hati dan menghargai orang lain, tanpa memandang status atau kedudukan sosial. Yang keenam adalah sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal adalah ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah sikap menahan diri dan menerima segala ujian dengan lapang dada. Orang yang sabar tidak mudah putus asa atau marah ketika diuji oleh Allah. Mereka percaya bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan bertujuan untuk menguatkan iman dan ketabahan. Tawakal, atau bertawakal, adalah sikap pasrah dan percaya sepenuhnya kepada kehendak Allah. Orang yang bertawakal melepaskan segala kekhawatiran dan kecemasan kepada Allah, serta percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tawakal bukan berarti pasif atau tidak melakukan usaha, tetapi lebih pada usaha yang dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa hasil akhirnya ada di tangan Allah. Yang ketujuh, mengikuti sunnah. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah.
Mereka memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti sunnah Rasulullah bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akhlak, adab, dan perilaku sosial. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah, seseorang akan mendapatkan petunjuk yang benar dalam menjalani kehidupan. Sunnah Rasulullah mengajarkan tentang kesederhanaan, kerendahan hati, dan kasih sayang kepada sesama. Dengan mengikuti sunnah, seseorang akan mendekatkan diri kepada Allah dan meraih cintanya. Yang kedelapan adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesungguhan dalam memperbaiki hubungan dengannya. Ini bukan hanya tentang melaksanakan ibadah secara rutin, tetapi juga tentang kualitas ibadah tersebut. Orang yang dicintai Allah beribadah dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyadari pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, karena hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk meraih keberkahan dalam kehidupan. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan spiritual mereka dengan melakukan amal ibadah yang dianjurkan, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mereka juga senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka dengan memperdalam pemahaman tentang ajaran agama, mengikuti tuntunan Rasulullah, dan menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat merusak hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan adalah memperbaiki hubungan dengan sesama. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Mereka menyadari pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, karena hubungan yang baik dengan sesama adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa berusaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain, serta memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama. Mereka menghormati dan menghargai setiap individu, tanpa memandang perbedaan status, suku, atau agama. Mereka senantiasa berusaha untuk membantu sesama, baik dalam bentuk materi, bantuan moral, atau doa. Dengan memperbaiki hubungan dengan sesama, mereka tidak hanya mendapatkan cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam masyarakat. Yang ke-10 adalah menghindari perbuatan terlarang. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menjauhi segala larangannya dan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Mereka menyadari bahwa melakukan perbuatan terlarang dapat merusak hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan sesama manusia. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk menghindari godaan dan godaan yang dapat membawa mereka kepada perbuatan terlarang. Mereka juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman dan takwa mereka. Mereka menyadari bahwa menjauhi perbuatan terlarang adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan bentuk pengabdian kepadanya. Yang ke-11 adalah berusaha mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berusaha sebaik mungkin untuk meraih ridhanya dalam segala hal yang dilakukannya. Mereka menyadari bahwa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan utama hidup mereka, dan segala yang mereka lakukan adalah untuk mendekatkan diri kepadanya. Mereka senantiasa berusaha untuk melakukan amal syaleh dan meninggalkan perbuatan maksiat. Mereka juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman dan takwa mereka. Mereka menyadari bahwa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini dan kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan yang mulia. Bukti cintanya terpancar dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Dengan bersyukur dalam segala keadaan, menjaga kebersihan, mengasihi sesama, menjaga amanah, tawadhu, sabar dan tawakal, mengikuti sunnah, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama, menghindari perbuatan terlarang, serta berusaha mencapai ridhanya, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih cintanya. Semoga setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mendekatkan diri kepadanya menjadi tanda kasih sayangnya yang tiada akhir. Marilah kita jadikan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendorong utama dalam setiap langkah hidup kita. Dengan demikian, kita tidak hanya meraih cintanya di dunia ini, tetapi juga kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.